Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrat a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad Abul Qasim Jaddal Hasanain wa ala alihi wa sahbihi dhabil qadril azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi oleh Allah karunia nikmat kesehatan dan umur panjang, sehingga kita dapat senantiasa menambah setiap waktu yang kita lalui amal-amal soleh, serta menambah ilmu-ilmu, terlebih yang berkaitan dengan ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya sholawat serta salam terhaturkan kepada kekasih kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang wujudnya, yang diutusnya semata-mata menjadi tumpuan segala makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia adalah rahmat bagi semesta alam, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau hai Muhammad kecuali engkau menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi semesta alam. Kajian kita pada pertemuan kali ini melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, yaitu tentang kitab Subulus Salam, dan sudah kita memasuki bab haji. Dan pada kali ini pertemuan kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, yaitu berkaitan dengan miqat. Sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd Qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam, hunna lahunna wa liman ata alaihin min ghairihin mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dhalik famin haitsu ansha hatta ahli Makkah min Makkah. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat
untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah yang kita kenal sekarang dengan Bir Ali. Penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman di Yalamlam. Nabi SAW bersabda, mikot tersebut sudah ditentukan bagi penduduk masing-masing kota tersebut, dan juga bagi orang yang hendak melewati kota-kota tadi padahal dia bukan penduduknya, namun ia ingin menunaikan ibadah haji atau umroh melalui salah satu di antara kota-kota yang telah ditentukan mikotnya oleh baginda Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang kondisinya dalam daerah mikot tersebut, maka mikotnya dari manapun dia memulainya, sehingga penduduk Makkah mikotnya juga adalah Makkah itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita melanjutkan keterangan tentang mikot-mikot yang saya sebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas tadi, sedikit kita kembali akan menerangkan tentang pengertian mikot. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mikot artinya menetapkan waktu atau menentukan batas. Sekali lagi, arti mikot adalah menetapkan waktu atau menentukan batas. Dalam konteks haji, mikot adalah batas waktu dan batas tempat yang dianggap sah untuk memulai ihram atau niat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kenapa disebutkan terkhusus di sini bagi yang menunaikan ibadah haji? Karena tentunya bagi orang yang menunaikan ibadah haji, mikot atau batas untuk menetapkan waktu maupun batas tempat, itu ada tempat-tempatnya yang telah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Allah sebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu ada di bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya apa? Perbedaan antara haji dan umroh. Nanti jika berkaitan dengan tempat, maka kedua-duanya ada tempat-tempat yang telah ditetapkan bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Tapi berkaitan dengan waktu, seperti yang kita ketahui, ibadah umroh dan ibadah haji ada perbedaan. Jika ibadah haji, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, bahwasanya ibadah haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya bulan-bulan haji adalah yang pertama bulan Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, dan yang ketiga Dzulhijjah. Artinya siapapun yang hendak melaksanakan ibadah haji kemudian berihram atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi jika pelaksanaannya di luar 3 bulan tersebut, maka ia berarti niatnya di luar bulan-bulan haji, tentu tidak sah niatnya. Ihram untuk hajinya tidak sah karena ia melakukan di luar-luar bulan-bulan haji. Padahal
dari 12 bulan yang kita ketahui dalam setahun, ibadah haji hanya terletak di 3 bulan. Artinya ihram, orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji hanya boleh melakukan niat atau ihramnya hanya di 3 bulan tersebut. Sedangkan untuk ibadah umroh tidak ada batas kapanpun, sepanjang tahun, sepanjang bulan, selama 12 bulan, tidak ada batasan, siang maupun malam, 24 jam sehari semalam, tidak ada batasan bagi orang yang ingin menunaikan ibadah umroh. Jadi untuk ibadah haji di sini ada yang kemudian kita kenal dengan mikot zamani. Mikot ada 2 macam, mikot zamani yang berkaitan dengan waktu, ini terkhusus untuk bagi yang menunaikan ibadah haji, dan yang kedua mikot makani, yaitu mikot tempat dia memulai ibadah haji atau umrohnya dan memulai ihramnya di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah ibnu Abbas. Adapun batas-batas mikot haji dan umroh, sebagaimana yang kita ketahui secara keseluruhan, mikot itu ada 2 jenis, yaitu mikot zamani, yaitu yang berkaitan dengan waktu, dan mikot makani, yaitu mikot yang berkaitan dengan tempat. Berikut penjelasan masing-masing tentang mikot tersebut. Yang pertama, mikot zamani adalah batas waktu diperbolehkannya untuk memulai niat atau ihram bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Seperti yang disebutkan tadi, al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwasanya bulan haji adalah di bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu yang pertama bulan Syawal. Untuk mengingat kembali bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, bahwasanya untuk orang yang haji hanya 3 bulan tersebut bisa melaksanakan ihram untuk hajinya. Yang pertama di bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tentu pendapat ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat Jabir, dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ihram untuk haji tidak sah jika dilakukan di luar bulan-bulan haji, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari salah sebuah riwayat, yaitu dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan bahwasanya bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mungkin di pertemuan pertama ini cukup kita akhiri sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan keterangan tentang mikot yang kedua, yaitu mikot makani. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang sehingga kita dapat berjumpa kembali dan melanjutkan kajian kita, kitab Subulus Salam, yang dalam hal ini kajiannya berkaitan dalam bab haji, yaitu tentang mikot. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah kembali memanggil kita. Mudah-mudahan kita diberi izin untuk bisa kembali datang ke tanah suci, baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah, terlebih bagi jamaah hadirin pemirsa televisi LNG Bontang yang belum sempat ke tanah suci. Mudah-mudahan cepat atau lambat kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Demikian, sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.